Oke geng, kita akan tanggalkan depnya oil pan ataupun oil sump dulu. Kita mau tengok keadaan dekat dalam depnya oil pan nih, sama ada dia bekaladak ataupun tidak. Yang paling penting depnya oil strainer itu tersumbat ataupun tidak lah. Sebab yang ini kita akan tukar depnya minyak engine. Alang-alang, lagipun kereta ini depnya mileage dekat-dekat 214.000 begitu kilometer. Jadi kita tidak tahu sebelum ini owner kereta sebelum ini dia pernah buat servis oil sump ataupun tidak. Jadi kita bukalah demi oil sump nih. Dan lagi satu, dia ada masalah leaking dekat sekeliling oil pan nih. So kalau masalah leaking nih kita wajib bawa turun kita punya oil sump untuk tukar gasket ataupun letak gam gasket yang baru lah. So kita pergi part yang seterusnya. Oke geng, untuk langkah pertama untuk turunkan oil sump tuh kita boleh keluarkan dulu exhaust nih. Dia ada 2 biji bolt dekat situ, kurang kena keluarkan. Dan yang ini kita boleh alihkan lah. Dekat sini saya ikat supaya dia tidak bergerak ke sana kemari. Ini exhaust. Dan langkah yang seterusnya kita boleh buka bracket nih yang ada dekat bagian gearbox dan juga engine tuh. So dia terikat oleh bolt 14 mm dekat bagian atas sana, bolt 17 mm dekat bagian sini, dan satu lagi dekat bagian sinilah bolt 12 mm. So pos kita tanggalkan bolt 14 mm yang dekat bagian atas ini dulu. Diikuti kita keluarkan bolt 17 mm dekat bagian sini. Dan satu bolt yang terakhir dekat bagian gearbox, bolt 12 mm, kurang kena tanggalkan lah. Baru bracket tuh boleh dikeluarkan. Selepas korang keluarkan 3 bolt tuh barulah korang bawa keluar lah bracket nih. Penting buka bracket nih sebab ada beberapa bolt yang bertapuk dekat bagian bawah sana. Jadi yang ini sudah keluar. Ini dia punya bolt. Kalau kita tidak buka bracket tadi tidak dapat buka lah bolt dekat sini. So sebelum kita keluarkan ke semua bolt dekat bagian oil pan ataupun oil sump nih, kita kena buang minyak dulu ataupun drain minyak dari bagian oil pan nih. So dia terikat oleh bolt 14 mm lah, dia punya drain nih, drain bolt nih. So yang ini kita biarkan dulu lah minyak tuh keluar habis dari bagian oil pan. Simpan penada minyak dekat bagian bawah. So minyak engine nih tiap 5.000 kurang tukarlah sekali dengan filter. Dan selepas minyak tuh keluar habis dari bagian oil pan, kita boleh pasang balik bolt 14 mm nih dekat bagian oil pan lah, dan kemaskan bolt tuh. Dan selepas itu kita boleh tanggalkan ke semua bolt dan juga nut yang terikat dekat bagian oil pan nih. So dia ada 15 bolt 10 mm dan 2 biji nut 10 mm yang kurang kena tanggalkan sekeliling oil sump nih ataupun oil pan nih. So kita keluarkan semualah. Yang dekat sebelah sini pun kurang boleh keluarkan. Yang ini saya tidak dapat record lah. Selepas itu kita boleh kiau oil sump tuh ataupun oil pan tuh dekat bagian sini untuk tanggalkan oil pan nih dari bagian blok engine, dan kita bawa turun lah oil pan nih. So nampak gayanya dia punya mikrofon masih lagi dalam keadaan yang bersih, dia tidak tersumbat. Tapi alang-alang sudah buka oil pan, kita keluarkan juga dia punya oil strainer ataupun mikrofon ini lah. Kita tidak tahu dalam pipe dia itu macam mana keadaan, jadi yang ini bawa keluar aja. Yang ini cek dia punya conrod bearing, dia punya main bearing masih fit lah. Untuk conrod bearing tuh bila kita goyang-goyangkan mesti dia ada free lah sedikit, sebab dia ada clearance. So ini dia punya nilai clearance kalau orang cek guna pillow gauge. So yang ini mikrofon dia ada satu bolt dan juga 2 biji nut 10 mm, kurang kena tanggalkan baru dapat bawa turun lah.
Dan berikut adalah keadaan dekat dalam pipe mikrofon nih ataupun oil strainer nih. Agak hitam juga dekat situ. So yang ini kita akan bersihkan dia punya oil pan, dia punya oil strainer. Kita bukalah semua gam-gam gasket yang lama. Dan apabila kita lihat dekat bagian minyak dia nih, ada keledak sudahlah. Jadi yang ini kita cuci bersih dulu. Pastikan gasket nih korang jangan bagi hilang. Yang ini dekat bagian oil strainer lah, dia punya gasket. Kita cuci semua dulu sampai bersih. Kita cuci pakai sabun, buka gam-gam gasket yang lama dekat sekeliling oil pan nih. So yang ini saya guna sabun deterjen saja untuk cuci dekat bagian oil pan nih dan juga oil strainer. So yang ini dia punya conrod bearing. So yang ini saya rekam satu aja. Masih dalam keadaan baik lah dia punya conrod bearing. Jadi saya mau pasang balik lah. Selepas cek semua conrod bearing dan juga main bearing itu dalam keadaan baik, jadi kita boleh pasang balik dia punya oil strainer. Jangan lupa pasang dia punya gasket dulu, nanti dia ada kebocoran angin, minyak tidak dapat naik lah dekat bagian atas, ataupun dia tidak kuat naik dekat bagian atas. Pasang dulu gasket dia, baru kita pasang dia punya mikrofon ataupun oil strainer nih lah. Macam biasa orang pasang 2 biji nut 10 mm yang ada dekat bagian oil strainer dan juga oil pump tuh. Dan lagi satu dekat bagian blok dia ada bolt 10 mm lah kurang kena pasang. Dan selepas itu kurang boleh kemaskan bolt dan juga nut yang ada dekat bagian oil strainer nih, kurang ikat dia, bagi dia agak-agak aja. Dan sebelum kita pasang oil pan nih dekat bagian blok sana, jadi kita mau sapu gam gasket dulu dekat sekeliling oil pan nih, kurang sapu dekat parit-parit dia tuh. So yang ini kita guna gam gasket saja. Kalau buat gasket kertas pun boleh juga. Yang dekat bagian blok nih pun kurang kena bersihkan gam-gam gasket tuh sebelum pasang lah. Supaya oil pan nih dia duduk betul-betul rapat dekat bagian blok, dia tidak isu kebocoran lah. Dan selepas itu kurang boleh pasang ke semua bolt dan juga nut yang terikat dekat sekeliling oil pan tuh. Dan ke semua bolt dan nut nih kurang boleh kemaskan, bagi dia cukup rasa aja lah. Dan selepas itu kita pasang balik nih bracket. Yang ini kita pasang bolt 12 mm dekat sini, dekat bagian gebok. Bolt 17 mm dekat sini, dan satu bolt 14 mm dekat bagian atas tuh kita pasang balik lah. Dan selepas itu kita boleh pasang exhaust. Dan langkah yang terakhir kita boleh tukar minyak engine lah, tukar dia punya oil filter. Sebelum kita pasang oil filter nih kita bagi minyak sedikit supaya masa kita first start engine kita dia tidak running dry lah engine tuh. Dan selepas itu yang ini kita pasang lah dia punya oil filter. Dan oil filter nih kita kemaskan cukup pakai tangan aja sudah memadai lah. Dan selepas itu kita boleh isi minyak engine yang baru. Kurang guna minyak engine yang direkomendasi oleh buku manual korang. Kalau Biba nih dia guna 10W30 lah. Yang ini engine ED, engine 850. Lepas itu kita start kita punya engine. Dan kita boleh cek-cek lah dekat bagian bawah, dekat bagian meter nih, pastikan lampu Aladin ataupun teko Aladin itu dia tidak menyala. Kalau dia menyala itu menandakan mungkin minyak ada masalah lah, tidak naik dekat bagian atas. Dan kita cek lah semua, cek sama ada leaking ataupun tidak selepas kita servis oil sump ataupun oil pan tuh. Dan setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support channel ini. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.